Ya, selamat siang semuanya. Kita hari ini membahas mengenai noun, pronoun. Ya, noun kata benda, pronoun kata ganti benda. Contohnya, saya, I. Bisa kalau objek bisa berganti menjadi me. Kalau kepunyaan, my book. Ya, contohnya kucing itu, the cat. Bisa digantikan menjadi pronoun it. Ya, jadi seperti itu, itulah pronoun. My books bisa menjadi they. Ini perlu kita pahami karena ini adalah kata dasar untuk bisa kita membuat kalimat, karena noun dan pronoun berfungsi sebagai subjek dan objek di dalam kalimat. Jadi saya akan share screen dulu, kita bahas, nanti ada prakteknya juga di dalamnya. Baik. Ya. Oke, saya buatkan ini dulu. Pointer, kita pakai warna ya. Oke, plural form of noun, bentuk plural atau bentuk jamak dari kata benda. Lihat, dream bisa dihitung ya. Jadi kalau mimpinya lebih dari satu, dreams pakai s. One dream, two dreams. Jadi kita menambahkan s untuk kata benda yang bentuk plural. Ya, one boat, ya, two boats. Karena perahu itu bisa dihitung, kita pakai S, two boats. One shoe menjadi two shoes. One shoe mungkin sebelah kiri saja, two shoes kiri dan kanannya shoes. Ya. Oke, kebanyakan bentuk kata benda bisa dihitung dan bisa dilihat bentuknya konkret dan bisa dihitung. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris, kalau bendanya itu sudah dua atau lebih dari satu, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu nanti ditambah S atau ES ya. Nah, kita lihat yang mana sih yang berakhiran ES nanti, ya gitu ya. Oke, wish. Lihat, ini ditambah ES karena ini bunyi akhirnya itu adalah wish. Jadi nanti kalau kata bendanya itu berakhiran bunyi sengau seperti c, ya. Jadi pokoknya bunyinya desis, c, c dengan watch, kiss, sama yang akhirnya nanti o, ya, o. Do menjadi does, go menjadi goes, tomato, tomatoes. Nah, itu yang pakai S ya. Selain itu nanti pakai S. Nah, ini juga yang pakai S nanti yang berakhiran dengan Y. Y-nya diganti menjadi I ditambah ES ya. Ya, kita lihat. Latch menjadi latches ya. Glass, glasses. Mix, mixes. Nah, ini juga ya, berakhiran bunyi desis. Shh. C, s, x, ya, yang berakhiran dengan kata bendanya itu berakhiran sh, c, s, x, ya, itu nanti berakhiran es kalau bentuk pluralnya. Okay. Story menjadi stories ya, ini yang saya bilang tadi, y-nya diganti i, ditambah es. Ya. Party, pesta, two parties. One story, one party, two stories, two parties. Ya, berakhiran y-nya dibuang ditambah es. Nah, bedanya ini guys. Yang mana yang berakhiran y yang diganti i ditambah es, yang kalau setelah konsonan ditambah y. Sedangkan yang ini vokal ditambah y, ini tidak boys, bukan ya. Ini vokal o, ini contohnya toy ya. Jadi choice, jadi ditambah s saja ya. Jadi bedakan nanti yang y-nya itu ini phrase ya. Oke, kita lanjut. Life ya, ini ada kata benda yang tidak beraturan di bahasa Inggris, hanya sedikit ya. Life, F-nya dibuang, F-nya diganti menjadi the ya, ditambah es. Alf menjadi alves ya. Oke. Ya. Nah, untuk ini
tidak ditambah s karena memang ini memang sudah dari awal seperti ini. Beliefs, chiefs, roofs, curbs, cliffs ya. Jadi yang berakhiran ini saja yang ditambah v ya. F. Di akhiran f. Nah, sedangkan khusus ini bukan covers, cliffs, chiefs bukan ya. Jadi lives, alves. Nah, ini saya bilang tadi yang berakhiran huruf O, potato menjadi potatoes, piano menjadi pianos, zeros, tambah S saja ya. Oke. Nah, sedangkan kata benda yang lain yang selain yang tadi yang bunyi sengal dan segala macam itu ditambah S. Nah, ada kekhususan ini guys ya. Bentuk kata benda yang tidak beraturan disebut dengan irregular noun ya. Untuk kata singular dan pluralnya itu tidak untuk pluralnya itu tidak ditambah s atau s tapi punya bentuk tersendiri. Contohnya child bukan childs tapi children ya. Diingat one child kalau anaknya lebih dari 1, 2, 3 dan selanjutnya 2 children. Goose angsa menjadi geese ya, bukan gooses tapi geese. Tooth menjadi teeth, bukan tooths tapi teeth ya. Iya, ada lagi yang lain contohnya foot, kaki, foot menjadi feet ya. Jadi ada sedikit di bawah 10 kata yang sering muncul kata benda yang tidak beraturan. Contohnya kaki, foot menjadi feet ya. Jadi ada sedikit lagi dan ini sering muncul di saat ujian ya. Jadi tidak pakai s. Contohnya yang sering muncul guys, man, seorang laki-laki ini pakai a. Kalau seorang itu pakai a, tapi kalau sudah 2 dia pakai e. Jadi a-nya berubah menjadi e. Man menjadi man. A man to man ya. Woman, women ya, seperti itu. Ya. Nah, khusus kata benda ini juga unik banget. Kata benda yang tidak berubah jamak atau plural. Ya, nanti yang membedakannya jamak singular dan plural itu hanya many, pakai seperti itu. Many fish, artinya ikannya banyak, bukan fishes ya. Ya, deer tetap deer, sheep, sheep, species, species. Ini juga. Contohnya one fish ya. One fish ya. 2 ikan, 2 fish. Jadi tetap bentuknya sama. Jadi ingat ini deer, deer, sheep, sheep, species, species, fish, fish. Nah, ini kata biasanya memang kata-kata benda ini bukan kata bahasa Inggris asli, cuman dia pinjaman atau kata dari bahasa asing. Contohnya datum, data. Nah, ini bacterium, bacteria. Kalau bakterianya 1, bacterium. Kalau sudah lebih dari 1, bacteria. Cactus, cacti. Nah, ini jarang banget sih kita temukan dalam percakapan sehari-hari atau buku sehari-hari. Cuman di bidang-bidang asing, ilmu bidang asing, contohnya biologi, kesehatan, ini sering muncul ya. Crisis, crisis. Ini ada is, s ya. Phenomenon, fenomena. Jadi fenomena banyak kejadiannya ya. Jadi ini kata, saya bilang tadi fern, artinya kata benda ini, kata-kata ini adalah berasal dari bahasa asing bukan bahasa Inggris asli ya. Contohnya tadi yang sering dalam pendidikan itu kalau datanya 1, data datum ya, datum. Tapi kalau datanya lebih dari 1, 2, 3 dan 4 itu menjadi data. Data seperti biasa kita lihat ya. Oke, lanjut. Nah, kita praktek ya. Lihat. Untuk kambing karena bisa dihitung ini goats pakai S. Ya. 1 kambing, 2 kambing. 1 ape, many apes. Ya, pakai S ya. Karena di sini sudah ada E-nya ditambah S saja ya. Stitch, stitches. Kenapa pakai ES? Karena ini iya. Oke, stitch. Oke, stitches. Cats menjadi cat, cats. Ini hanya pronunciation-nya guys.
pelafalannya. Nah, biar kita speakingnya enak. Kalau dia cats, ini seperti cats, z, ya cats, bukan cats, tapi cats, seperti ada bunyi z-nya, ya. Oke. Pronunciation of final S. Eat, eats. Tap, taps. Bike, bikes. Ya, as, buzz, voiceless sound. Oke. Ya, ini yang berakhiran huruf vokal ditambah dengan huruf vokal atau S. Ini biasanya apa pronunciasinya Z. Contohnya reads, ya reads. Oke, she reads a book. Ya, she reads a book. Jar, jars, ya, jars, jars. Jadi seperti bunyi Z ya, bukan S. Reads, bukan tapi reads. Jars. Tolls, ya, pause, ingat, yang berakhiran yang sebelum S ada bunyi konsonan D, O, W, ya, ini nanti pronunciation-nya, pelafalannya, kalau dia bentuk jamaknya bunyinya Z, ya, reads, jars, calls, pause, ya, seperti bunyi buzz, ya, mendengung, seperti bunyi Z di kata buzz. Ya, riz, zaz. So, voiceless sound. Nah, ini katanya example, ini adalah vowel sounds, ya. Examples are all vowel sounds, voice sounds. Nah, ini voice sounds. K, O, W. Nah, ini voice. Ya, ketika kita mempelajari pronunciation kemarin, ketika voice artinya pita suara kita berdengung, coba z, d, voiceless ta, ya, jars, jars, itu berdengung ya, tol, ya. Jadi ini disebut dengan consonant sounds, ya, bunyinya itu berdengung, makanya nanti kalau ditambah s, ketika sudah ada dengungan itu s ini berubah bunyi menjadi z, reads, jars, tolls, pause, ya. Oke, yang berakhiran es di British dia akhirannya is, kalau di American is, watches. Nah, kalau British dia is, watches. Ini whizzes, kalau American is, belakangnya kalau di British whizzes, ya, whizzes. Catches or catches, agak mirip bunyinya is dengan is, watches, ya, whizzes, catches, ya, glasses, size, ya, sizes, wages, judges, ya. Jadi di American ini akhirannya bunyinya itu is, tapi kalau British itu bunyinya is, ya. Oke. Ini yang tadi yang berakhiran es, yang kalau bunyi bunyi desis ya, sh, c, s, z, j, ya. Ini meskipun g di sini guys, ya. Ini bunyinya itu nanti seperti ini, memang dia bunyi desis, j. Kalau bunyi fonetik simbolnya itu j, ya, ini bunyi desis, j, ya, ada desisnya. Oke. Ya, ini tadi pronunciation-nya. Nah, kita praktek ya. Lihat, yang mana yang pakai S, yang mana yang pakai ES, ya, yang mana yang S, yang mana Z, yang ada Z. Lihat untuk pronunciation, cupcakes. Lihat, ke ini adalah bunyi voiceless, tidak voiced. Kalau voice tadi kan D, G, O, R. Nah, ini bunyinya S, cupcakes. Bukan Z, tapi cupcakes. Ya. Nah, ini bunyinya desis, jadi antara watch menjadi watches. Jadi ini ya, watches. Oke.
Cars. Ingat, sebelum bunyi ada bunyi itu adalah bunyi bergetar. Jadi cars. Jadi z ya, cars. The boys are happy. Oke, sekarang kita belajar mengenai topik baru, subject, verbs and objects ya, SPOK ya. SPO, subject, predicate, object. Subject, verbs, object. Lihat di sini berhubungan dengan pronoun juga. Lihat, karena di sini birds ya pakai s dia, berarti burungnya lebih dari satu, berarti di sini menjadi they. Untuk di simple present kata kerjanya tidak ditambah s atau es untuk they. Jadi di sini tetap fly, burung-burung terbang. Ya, fish memang dijadikan sebagai noun yang plural, jadi swim, ya bukan swims. Oke, ya. Lihat. Birds fly, fish swim. Nah, jadi berhubungan dengan kalau di sini subjeknya plural, kata kerjanya untuk di simple present tidak pakai s atau es. Ya. Birds have wings. Nah, di sini hanya menjelaskan kalau di sini ini pakai s, artinya kata benda itu lebih dari satu ya. Birds have wings, ya. Burung-burung memiliki sayap, ya. Ikan-ikan memiliki sirip. Jadi di sini lihat birds pakai s, fish ini ingat ikan itu dihitungnya jamak ya, they. Jadi kata kerjanya have bukan has. Ini birds bendanya plural jadi have bukan has ya. Nah, di sini hanya kita melihat bahwasanya kalimat ini sudah lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objek. Ada subjek, predikat, objek. Oke. Nah, jadi kita sudah paham noun itu, saya bilang di awal, noun itu berfungsi sebagai subjek dan objek. Lihat subjek. Jenna studies Italian. Subjeknya itu adalah Jenna, verbnya itu adalah studies, objeknya Italian. Ya, gitu. Oke, baik. Zebra. Nah, ini hanya ini. Zebra itu adalah subjeknya, ya, zebra. Terus kata kerjanya kenapa have bukan has, karena zebras lebih dari satu. Jadi stripes itu adalah garis, ya. Jadi subjeknya adalah zebras. Kata kerjanya adalah have, objeknya adalah stripes. Jadi zebra memiliki garis-garis. Horses love apples. Kuda-kuda menyukai apples. Horses. Ya. Ini adalah subjeknya. Kata kerjanya adalah love, menyukai atau mencintai. Apples adalah benda atau objeknya. Ya. Oke. Kita sekarang object of preposition. Objek dari sebuah preposisi. In, on, by. Ya. Lihat. He skied down the mountain. Jadi artinya down ini adalah preposisinya. Nah, yang di bawah di belakangnya ini adalah sebagai objek. Jadi disebut dengan object of preposition. Inilah preposisinya, inilah objeknya, ya. Oke, biasanya preposisi ini adalah bagian dari kata kerja yang sebelumnya. He skied down the mountain. Ya, dia berselancar tuh menuruni gunung. Oke, Lenny wrote a book about dolphins. Lihat di sini, preposisinya adalah about. Nah, dolphins ini adalah objeknya. Jadi disebut dengan object of preposition. Artinya setelah preposisi about, ada benda dolphins, ada kata benda. Jadi kata benda dolphins ini adalah objek dari preposisi about. Lihat, the snow fell on the trees. Salju jatuh di atas pohon. Lihat, the snow fell on adalah bagian dari verb fell. Tetapi benda yang di depan on disebut dengan objek si on-nya atau object of preposition on. Nah, begitu caranya ya. Jadi kata benda yang di depan di depan preposisi about, in, on, by, ya, of. Nah, di depannya setelah preposisi itu, kalau ada kata benda, itulah
objek dari preposisi tersebut. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai object of preposition. Kita praktek sekarang ya. They are wearing hats. Nah, lihat, subjek adalah pelaku. Ya, berarti they. Verbnya berarti are wearing. Karena dua-duanya ini adalah satu paket. Kenapa ada are-nya? Karena kata kerjanya pakai ing ya. Are wearing ya. Oke. Objeknya hats ya. Jadi di sini kalimatnya simple, hanya ada subjek, predikat, verb dan objek. Oke, ini kalimatnya gak panjang. Kita lihat. Subjeknya mana? They, mereka. Saya bilang tadi to be dan verb ini ing juga menjadi kata kerja. Are wearing. Apa yang dipakai? Hats. Oke. Preposisi, kita lihat preposisinya adalah on. Nah, yang ini pasti objek dari preposisinya. On their head, di kepala mereka. Jadi mereka sedang memakai topi di kepala mereka. Oke, kita lihat. Mana subjeknya? Berarti ini, the game. Permainan tersebut. Ya, oke. Mana kata kerjanya? Went. Ya. Objeknya nggak ada di sini objek. Go nggak ada, tidak, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Preposisinya into. Nah, overtime-nya adalah objek preposisi, objek dari si into. Jadi di sini tidak ada objek. Jadi dari sini kita lihat kata kerja go, went, gone tidak memiliki objek. Langsung dia preposisi. I go to school. I go inside. Gitu ya. Oke, preposition of time. Nah, kita mempelajari di sini preposisi of time yang menunjukkan waktu. Nah, untuk menunjukkan waktu di kalimat ini ada at. Nah, at langsung diikuti oleh jamnya. She has a piano lesson. Dia memiliki pelajaran piano pada jam 4.30 hari Selasa. Setiap hari Selasa. Kalau ada Tuesdays, kenapa pakai sir? Artinya setiap hari Selasa. She has a piano lessons at. Nah, at adalah preposisi yang untuk menunjukkan waktu. At juga digunakan untuk menunjukkan tempat ya. Tapi di sini at digunakan untuk preposisi waktu. In juga digunakan biasanya in the morning, in the future, ada dedenya. In the future, in the morning, in the afternoon. Nah, ini adalah preposisi waktu. Nah, in digunakan untuk the past, the present, the future. In the past, in the present, in the future. Ya. Oke, I like cup of tea in the morning. Ya, in the morning. Oke, in digunakan juga untuk yang langsung bulannya. In September, in January. Ya, in 19 ini yang tahun. In selain bulan, tahun juga pakai in. Ya. In 21st century, untuk abad juga pakai in. Ya. Oke, jadi mulai dari bulan, tahun, abad, kita pakai in. Oke, untuk musim juga kita pakai in the fall, in the winter, in the autumn. Ya. Oke, jadi untuk bulan, tahun, musim, dan abad kita pakai in. Nah, untuk on, ada di situ tanggalnya. Sedangkan kalau in, meskipun bulan, di sini juga ada bulan Februari, tapi di sini spesifik kita menjelaskan tanggalnya. Ya, pada tanggal 14 Februari. Ya. Jadi kita pakai on. Ingat, kalau kamu hanya menemukan tahun, bulan, seperti ini, kita menggunakan on, in. Tetapi kalau ada tanggalnya, kita pakai on. Meskipun ada bulan di sini, bulan Februari, tapi spesifiknya ada tanggalnya, kita pakai on. Ya. Oke, on untuk tanggal. Ya, on Monday, on Sunday afternoon. Ya. Oke, on digunakan untuk weekday, nama hari. Oke. Tanggal, hari, dan ini juga sih on weekday mornings.
weekday afternoon, evenings. Maksudnya di sini sebelum ada morning. Kalau tadi kan in the morning, in the afternoon, in the evening. Tapi ini sebelum ada morning, afternoon, evening, ada weekday, jadi kita pakai on. On a weekday morning, on a weekday afternoon, on Sunday morning, on Tuesday evening. Nah, jadi sebelum kata morning, afternoon, evening ada kata sifatnya. Weekday, Sunday, Monday. Jadi diikuti oleh spesifik jamnya. Morning, afternoon, evening. Kita pakai on. Sedangkan kalau untuk hanya morning, afternoon, dan evening, kita pakai in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ya, seperti itu. Ya, at spesifik digunakan untuk noon. Jadi bukan in the noon. Ya, bukan on the noon, tapi at noon. Ya. Khusus untuk noon kita pakai at. Ya, at night, at noon, at midnight. Jadi khusus untuk yang pada petang 12 jam tepat kita pakai at, pada malam hari at night, pada tengah malam hari at midnight. Ya. Oke. Kita pakai at untuk yang pada 3 kata ini, noon, night, midnight. Nah, selain at juga tadi digunakan untuk jam. Ya. At jam. At the moment, ya, kita pakai at the moment untuk menyatakan saat sekarang ini, ya. At this moment, sekarang, ya. At present, at the moment, at the present time. Artinya pada saat sekarang ini kita pakai at, ya. At the time, at present, at this moment, at the moment, at present time, and at this time, ya. Pada saat ini, sekarang ini, saat saya ngomong kita pakai at, ya. Oke, praktek sekarang. Nah, banyak praktek itu biar kita semakin ingat, ya. I like to read. Nah, ini sebilang tadi the evening berarti in the evening, ya. A friend gave me a book for my best friend. Nah, ini ada tanggal berarti on. Ya. Saya suka membaca pada sore hari. Seorang teman memberikan saya sebuah buku di ulang tahun saya pada tanggal 3 Mei. Lihat di sini hanya tahun. Tadi bulan, tahun, abad, musim kita pakai in. Berarti di sini in, ya. In the future, ya. I have an interview. Nah, ini ada tanggal, ya. On June 8 at, karena di sini ada jam, kita pakai at, ya, benar ya. Baik. Ya, topik baru mengenai place and time, tempat dan waktu. Oke, Loretta moved to Seattle in, nah, ya, caranya. Ya, ini urutan kata saja, lihat. Loretta pindah ke Seattle di tahun 2008. In diikuti langsung oleh tahun. Ya, place and time. Ya, jadi artinya kalau di kalimat kita harus keterangan dulu baru waktu. Contohnya gini. Alba pergi ke Roma in October. Bukan Alba went in October to Rome. Salah. Jadi tempat dulu baru waktu. Ya. Place, time. Jadi salah kalau kita buatkan Alma went in October to Rome. Jadi went to Rome in October. Itu yang benar ya. Tempat dulu baru waktunya. Oke. Kami mengunjungi seorang teman di Caracas pada tahun 2006. Ya, benar ya. We visited a friend in Caracas, itulah place-nya. In 2006, itu time-nya. Oke, boleh kita keterangannya di keterangan waktunya di awal, tetapi harus dibuatkan koma ya. Pada bulan Oktober, Alma pergi ke Roma. Untuk hanya tanggal saja ya. Untuk waktu saja. Jadi place tidak boleh karena place itu di sini langsung berhubungan dengan kata kerjanya. Jadi tidak boleh diletakkan terpisah ya. Alba went to Rome in October atau in October Alba went to Rome. Tapi karena keterangan waktunya ada di depan harus dibuatkan koma ya. Setelah itu baru kalimat utamanya. Baik. Last week, lihat. Last week, koma, minggu lalu, koma,
dia pergi ke taman. Ya baik. Kita di sini praktek menyusun kalimat ya. Create a sentence. Saya bilang tadi kita harus paham mana subjeknya, mana predikat. Predikat itu kalau nggak to be kata kerja, itu artinya predikat ya. Kalau disebut dengan predikat, kalau objek berarti benda yang dikenai perilaku. Contohnya gini. Nah, she, nah berarti ini subjeknya. She went, iya. Langsung kata kerjanya. Dia pergi ke, go to. Jadi went to Alaska, tempatnya dulu. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, itunya nomor 3, Alaska nomor 4. Nah, ini baru nomor 5, setelah koma baru tahun 6. Ya, berarti she went to Alaska on July 7, 2006. She went to, benar, nomor 4-nya Alaska, 5 on July 7. Iya, seperti itu ya. Baik. Create a sentence. Moscow, we. Nah, di sini kata subjeknya we. Itu nomor 1. We pindah ke, ya kami pindah ke Moskow, berarti we moved to, ini 3, tempat to Moscow last spring ya. Musim semi yang lalu, berarti 5 ini. Kita lihat we, last spring boleh. Ini yang pertama tapi koma ya. Last spring we moved to Moscow. Harusnya di sini ada koma guys. Ya, last spring. Oke. Last spring. Oke. Ini sudah kalimat yang ini ya. Ini panjang, kita harus lihat dulu ya. We go to dance lesson on Friday. Ini sudah dibuatkan satu kalimat. Atau katanya kita bisa they go to dance lesson on Fridays, atau on Fridays ya, kita buatkan di depan nanti baru koma. On Fridays koma. Iya, they go to dance lessons. Oke. Subject verb agreement artinya yang ini kita harus pelajari di saat kita memahami struktur kalimat ya, atau tenses biasanya. Contohnya gini, kalau di sini she berarti to be-nya kalau ada pilihan is, MR berarti to be-nya is. Nah, jadi subjek ini harus berterima dengan to be yang di depannya. Contohnya kalau di sini we, pilihannya go, goes, going. Harus go karena we ini plural berarti harus kata kerja bentuk pertama go. Gitu. Nah, itulah namanya subject verb agreement. Oke. Ya, singular. Subjeknya itu singular, makanya kata kerjanya di simple present harus pakai s. Karena the earth, bumi ini kalau kita ganti ini masuk ke pronoun it. Nah, she, it kata kerjanya tambah s atau es. Nah, ini berakhiran n karena tidak berakhiran bunyi sengau, makanya kita hanya pakai s bukan s ya. Oke, singular subject, singular verb. Jadi kalau subjeknya singular, she, it, verbnya juga singular. Singular artinya s tambah atau s. Nah, kalau subjeknya itu plural, we, they, you jamak itu pakai plural verb. Nah, itu ya, lihat. Our teacher, guru kami. Karena teacher ini satu, makanya kata kerjanya ini pakai s comes. Karena kalau our teacher ini, guru kami ini bisa perempuan, she, bisa he. Ya. Kalau dia perempuan, she comes. Kalau dia laki-laki, he comes. Jadi jangan bingung-bingung. Itu namanya subjek. Subjek ini harus seias kata dengan kata kerja yang di depan. Our teacher and her son. Nah, di sini come. Ya, di sini hanya come, tidak pakai comes. Karena our teacher ini, meskipun our teacher ini misalkan she kan, karena di sini her son. Her son berarti laki-laki, he. Tapi kan sudah ada 2. Nah, kalau sudah 2 objeknya, ini masuknya ke they. Seperti itu ya, they.
Makanya kata kerjanya hanya bentuk pertama tanpa S. Oke, kita lanjut. The giant pandas in the zoo eat bamboo. Lihat, the giant pandas. Tapi pandasnya ini kan lebih dari satu pakai S. Makanya kata kerjanya itu eat, bukan eats. Karena pandasnya itu kalau kita masukkan dia menjadi they. They kan kata kerjanya nanti tambah bentuk verb tambah S tanpa S atau S. Ya. Oke, the money, ya, uang itu tidak pernah bisa dihitung, guys. Makanya the money itu tetap singular, is, ya, bukan are. Oke. Nah, there is a star. Nah, lihat. There, kenapa di sini is? Nah, is ini harus hubungan dengan benda yang di depannya. Kalau di sini two stars, berarti ini bukan is tapi are. Tapi karena ini adalah sebuah bintang, makanya kita is. Nah, khusus untuk penggunaan there nanti, jadi kita lihat there is dan there are, there was, there were, itu tergantung benda yang di depan to be-nya tersebut, ya. Ada sebuah bintang di langit. Jadi kenapa kita pakai is? Karena di sini a star. Lihat, kenapa di sini pakai are? Karena kata bendanya itu banyak atau lebih dari satu. Ada banyak bintang di langit, many stars. Makanya kita pakai are di sini, ya. Jadi ini pakai is, there are. Nah, jadi kita harus memahami kata benda yang setelah is atau setelah are-nya. Oke. Every star is shining. Ya, setiap bintang bersinar. Nah, kenapa di sini pakai is? Karena every star, every hitungnya satu. Setiap bintang, setiap maksudnya berarti satu, ya. Meskipun banyak bintang, tapi setiap artinya setiap satu-satu, ya. Jadi hitungnya satu, satu bintang bersinar. Setiap bintang bersinar. Ya, every singular word. Ya. Everybody, everyone juga itu hitungnya singular word. Meskipun ini kita tidak tahu siapa orangnya, tapi secara umum kalau dibilang everyone atau everybody kita pasti hitungnya satu, ya. Oke, makanya di sini kata kerjanya loves pakai S kan, karena everybody itu bisa he, kalau enggak he bisa she. Pokoknya antara yang dua ini, ya, menyukai es krim, loves. Oke, lihat. People, karena di sini people itu adalah jamak orang-orang, makanya di sini berbicaranya hanya pakai kata kerja bentuk pertama tanpa s atau es. People. People itu adalah lebih dari satu orang. Kalau dua orang disebut people. Tapi kalau satu orang, a person. Ya. Oke. Oke, subject this morning. Nah, kita gimana menjawabnya? Kita praktek, tapi yang ditanya subjeknya mana itu kali, ya. Subjeknya berarti the morning air feels refreshing. Berarti udara pagi itu adalah subjeknya. Kenapa di sini feels? Karena udara itu tidak bisa dihitung. Berarti ini masuknya it. Jadi it feels refreshing. The morning air feels refreshing. Oke. Oke, verbnya feels, ya. Oke, correct? Yes. Yeah. Nah, subject everybody. Okay. Verbnya like. Salah. Ya, salah. Karena everybody itu harusnya she atau he, berarti harus pakai s. Berarti ini no. Harusnya everybody likes dancing. Oke. The students in this class work hard. Lihat. The students. Banyak, ya. Mana subjeknya berarti students. Ya. Mana verbnya? Work, bekerja. Ya. Jadi sudah paham. Benar kalimatnya yes. Oke. Iya. Kita menyinggung sedikit di sini yang sudah saya ajarkan kemarin. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan benda. Karena sifat itu kalau kita artikan ciri-ciri atau karakter dari benda. Ya, jadi ciri-ciri
kata sifat itu digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan benda. Karena hanya benda lah punya karakter atau ciri-ciri. The young man is a talented musician. Ya. Lihat di sini, talented musician artinya inilah sifatnya, bertalenta, inilah bendanya. Musisi yang kayak gimana? Yang bertalenta. Nah, jadi ini bendanya, inilah kata sifatnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita harus meletakkan sifatnya dulu baru bendanya. Ya, di bahasa Inggris. Happy boy, laki-laki yang bahagia. Nice person, orang yang ramah. Seperti itu ya. Ini juga blue car. Nah, blue itu adalah sifatnya, car adalah noun-nya. Berarti blue car. Kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan mobil yang biru atau mobil biru. Oke, lihat. The small child is sitting in a large chair. Ya. Ini small ini sifatnya dari anak. Ya, anak kecil itu sedang duduk di kursi yang besar. Kursi adalah bendanya, sifatnya adalah large. Ya. Jadi kita harus memahami di bahasa Inggris sifatnya dulu baru bendanya ya. Oke, kalau di bahasa Indonesia diterjemahkannya kursi yang besar, anak yang kecil. Colorful sunset ya, sinar matahari sore yang berwarna-warni ya. Colorful sifatnya, sunset bendanya. Lovely indah, picture bendanya ya. Gambar yang indah. Baby elephants, ingat meskipun ini baby ini kalau tersendiri artinya bayi, tetapi kalau di sini dia menjadi sifat gajah bayi, ya, gajah yang masih kecil. The baby elephants, ya, bayi-bayi gajah tersebut, ya, tetap dekat dengan induk mereka, adult elephants, ya, gajah-gajah induk ya, gajah-gajah anakan, gajah-gajah indukan. Jadi elephant bendanya, baby sifatnya. Elephant bendanya, adult sifatnya. Jadi baby, elephant di sini kata sifat ya. Elephants are interesting animals ya. Nah, ini kita terjemahkan hewan-hewan yang menarik. Jadi interesting di sini adalah kata sifat, animals kata bendanya. Ya. Dan ingat katanya, kata sifat itu tidak ada bentuk pluralnya, ya. Tidak ada happy-happiest, ya. Crazy-crazies. Tidak ada ya, kata sifat itu murni, tidak ada perubahan ya. Oke, elephants are interesting animals. Ini salah ya. Jadi tidak ada interesting. Marcel has a blue car. Mobil adalah bendanya, biru adalah sifatnya. Jadi nggak boleh car blue ya. Kalau di bahasa Inggris sifatnya dulu baru bendanya ya. Nggak boleh benda dulu baru sifatnya. Harus sifatnya dulu baru diikuti oleh bendanya. Oke. Nah, kalau kita menjelaskan kata sifat, ya, kita harus menggunakan to be. Contohnya, bunga-bunga orchid mahal, ya. Orchids karena dipakai S, kita pakai R. Her hair karena rambut tidak bisa dihitung, kita pakai to be is, ya. Rambutnya merah. Oke, kita praktek di sini disuruh untuk find the adjectives, melihat mana kata sifatnya. Kita lihat ya. The playful lions are enjoying the weather. Gini caranya. Lihat kata bendanya. Mana sih kata bendanya di sini? Lion. Nah, sebelum kata lion ada nggak sih kata playful ya? Yang bahagia, yang sedang bermain ya. Yang sifatnya menyenangkan. Jadi singa-singa yang menyenangkan are enjoying the weather, cuaca. Sifatnya cool, cuaca yang segar ya. Jadi cool adalah sifatnya dan playful adalah sifatnya. Lion bendanya, weather bendanya. Iya. Jadi playful dan cool adalah kata sifat.
Oke, long movie. Berarti inilah bendanya film. Film yang mana? Yang panjang tersebut. Berarti ini adalah sifatnya. Word me, my impatient friend. Friend adalah teman. Benda sifatnya adalah yang tidak sabaran. Berarti sifatnya long dan impatient. Ya, oke. Ya, kita disuruh menemukan kata sifat. Cows are farm animals. Nah, animals, hewan apa? Hewan-hewan ladang atau hewan-hewan yang bisa diternakkan. Ya. Lions are wild animals. Hewan-hewan liar. Berarti sifatnya farm dan wild. Ya. Oke. Kita lanjut. Iya. Using nouns as adjective. Kita juga bisa menggunakan kata benda sebagai kata sifat, tetapi nanti kata benda tersebut diikuti oleh kata bendanya. Contohnya kita lihat ini. Computer mouse. Lihat ya, ini sering kita lihat. I use a computer mouse. Artinya inilah bendanya. Yang penting kita harus paham, bendanya adalah setelah kata sifatnya. Berarti mouse computer. Ya. Mouse, ciri-ciri mouse ini memang dimiliki oleh komputer, atau ciri-ciri mouse ini, ketikus ini adalah bagian dari komputer. Jadi komputer di sini adalah sebagai kata sifat dari si mouse. Ya, oke. Water slides. Meskipun water ini, air ini kalau berdiri sendiri sebagai benda, slides ini seluncuran juga benda. Cuman kalau di sini water slides artinya seluncuran yang berada di air, ya, seluncuran yang ada airnya, seperti itu, ya. Jadi seluncurannya bersifat berair. Nah, jadi water di sini sebagai kata sifatnya slides. Night market, pasar malam. Pasar yang bersifat ada di malam hari. Jadi market ini adalah bendanya. Night inilah sifatnya si pasar ini. Jadi pasar malam. Ya. Oke. Ya, jadi nggak boleh water slide. Jadi water ini tidak pakai S karena dia sebagai kata sifat. Ya. Oke. Ya, kita praktek ya. Nouns. Kita ditanya nouns kali ya. He's writing a report about his research. Ya, noun. Ini juga noun atau sebuah pronoun. Dia ini verb, dia sedang menulis apa yang dituliskan. Pasti setelah kata kerja pasti ada objeknya. Kata kerja yang butuh objek, misalkan writing. Menulis apa? Menulis sebuah laporan. Berarti report bendanya about tentang apa? Research. Berarti kata benda di sini report and research. It is a. Nah, kalau kita membuat sifatnya, laporan yang seperti apa? Laporan yang sifatnya research report. Ya. Oke, jadi kata benda research tadi bisa menjadi kata sifat ketika ada benda yang di depannya. Jadi research ini sebagai kata sifat. We use computers in the lab. Mana kata bendanya? Oke, subjek itu tidak usah kita buatkan dulu ya untuk Ayu Dewi dan sebagai objek saya. Computers ini benda, lab juga benda. The diikuti oleh benda ya. The book, the man. Nah, jadi kita lihat computers and lab. Nah, kalau kita lihat itu adalah lab yang bersifat komputer atau yang berisikan yang ciri-cirinya berisi komputer. Berarti it is a computer lab. Lihat komputernya tidak pakai S lagi karena komputer di sini sebagai kata sifat. Ya. Beda kalau computers di sini pakai S karena dia sebagai kata benda. Kami menggunakan komputer di lab. Nah, lab itu adalah sebuah lab komputer. Jadi komputer di sini tidak pakai S karena ini adalah sebagai kata sifat. Noun, he is a clown. Nah, and the, ciri-ciri pasti di depannya itu adalah sebuah benda. A clown, badut in the circus. The circus, a clown. Iya. Dia adalah badut di sirkus. Badut yang sifatnya hanya di sirkus. Berarti a circus clown. Ya, seperti itu. Gina is running fast. Kita di sini
subject and object ya. Kita mempunyai personal pronoun. Ingat ya, personal pronoun itu I, you, they, we, she, he, it. Ingat. Gina, karena di sini Gina berarti menggantikan dia she karena dia perempuan ya. Oke. Ini adalah subject pronoun I, you, we, you, she, he, it, they. Nah, objeknya nanti I menjadi me. Ya, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them. Emma is the professor. Karena Emma ini adalah perempuan, berarti di sini she. Emma adalah seorang profesor. Dia memiliki gelar PhD. Ya. Oke. Ini yang harus kita pahami sebagai bahasa dasar kita membuat kalimat yang baik. Ya. Bill is a kind person. Karena Bill ini seorang laki-laki, berarti saya menyukai dia. Dianya itu karena sebagai objek dia di sini nggak boleh I like he, tapi I like him. Karena posisi dia di kalimat ini sebagai objek. Objeknya dari kata suka. Saya menyukai dia. I like him. Jadi jangan I like she, I like he. Salah ya. Oke, Marcella has a new blue car. Lihat di sini. Gampang banget. Ini banyak banget kata-katanya. Yang mana kata bendanya? Nah ini cara menerjemahkannya adalah mobil baru yang ini pasti sifatnya. Mobil yang sifatnya biru dan baru, berarti mobil biru yang baru. Jadi ingat, jadi meskipun banyak kata sifatnya dulu semuanya kamu tuliskan baru benda yang memiliki sifat tersebut. Ya, sebenarnya rambut lurus hitam dan panjang, lurus hitam panjang. Gampang saja, rambutnya nanti taruh di belakang, lurus dulu, straight, black, long hair. Ya, straight, black, long hair. Jadi seperti itu. Oke. Iya. New blue car itu masuknya ke it. Karena car-nya ini yang kita harus lihat. Itu masuknya ke it. Mobilnya satu. Ami and I. Ingat, meskipun di sini ada Ami, Ahmid ini he. Tetapi kan kalau ketika sudah yang lain itu ditambah dengan kata I, guys. Ketika sudah ada saya dan yang lainnya. She and I, you and I, they and I itu nanti masuknya menjadi we, kami atau kita. Ya, ketika ada saya di kalimat di subjek tambahan itu, you and I, she and I itu pasti we. Ya, makanya to be-nya are. Paham ya? Iya. Mary met Ahmad and me. Nah, karena Ahmad and me di sini sebagai subjek, objek, makanya di sini me. Ya, Ahmad and I. Kenapa I? Karena sebagai subjek. Jadi jangan bingung-bingung ya. Mary bertemu Ahmad dan aku. Aku di sini kan di posisinya sebagai objek, makanya me. Sedangkan di sini Ahmad dan aku adalah guru ya. Jadi di sini harus pakai I. Karena dia posisinya sebagai subjek. Mary often has lunch with me, with Ahmad and ya ini juga sebagai objek. Objek dari preposisi with. Jadi kita bedakan penggunaan I dan me. Ya. Oke. Ya. Oke. Emma works hard. She is a good teacher. Ingat, Emma jadi she. Oke, ini juga kalian harus memahami. Kenapa Pak? Kita kan tahunya she aja yang pakai S. Nah, kamu harus tahu bahwasanya Emma itu masuknya ke kelompok she. Makanya she, he, dan it harus pakai S dan S atau S untuk kata kerjanya. Exams are long. Lihat, exams ya. Makanya di sini to be-nya are. Kenapa? Ini they, karena saya bilang benda yang lebih dari satu jumlahnya itu masuk they. Contohnya 2 books itu jadi they. Ya. Bukan manusia saja yang they, ya, tapi benda juga kalau bendanya lebih dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, pokoknya lebih dari 1 itu maksudnya they. My husband and I. Kenapa di sini die, sir? Kenapa bukan me? Karena ini sebagai subjek. Ya, jadi suamiku dan saya suka jalan-jalan atau suka bepergian.
Nah, saya bilang tadi ketika I digabung dengan siapa saja subjeknya, itu pasti menjadi we. Ya, kami atau kita. Oke, kita praktek di sini guys. Do you want to go for a walk with Spot and? Nah, lihat. Karena di sini sebagai objek, apa kamu do you want to go for a walk with Spot and me? Ya, bukan I karena di sini posisinya sebagai objek. Aldo and I, ya, karena di sini sebagai subjek di kalimat ini. Waldo dan saya selalu jalan-jalan, ya. I bought some peaches at the store. Saya membeli beberapa buah peach di toko. I will serve karena di sini peaches, saya bilang tadi some peaches. Buah peachnya lebih dari satu, sudah peaches berarti them, ya. Kenapa bukan they, sir? Karena di sini sebagai objek. Ya. Saya akan menyajikannya. Them. Okay, I try to remember my classmates' name. Saya mencoba mengingat nama teman-teman sekelas saya. Lihat ya. Nama, inilah kata bendanya di sini. Nama-nama berarti banyak nama, ya. Oke. Do you know the teacher's name? Teacher's name. Ingat, kalau ada apostrophe ditambah s, artinya benda ini yang memiliki benda ini adalah kata yang di depannya. Contohnya Budi's name. Budi apostrophe s name. Nama si Budi. Nama si guru. Nah, jadi kamu jangan bingung-bingung dengan apostrophe s ini, ya. Artinya kepemilikan. Nama si guru, ya. Pak, kamu tahu nama guru tersebut? Do you know? Kalau sudah guru-gurunya itu lebih dari satu, kan pakai teachers. Jadi tidak perlu ditambah S lagi. Ya. Pak, kamu tahu nama-nama guru-guru tersebut? Guru-gurunya itu, ini hanya apostrophe saja tanpa S. Karena S-nya itu sudah di guru-gurunya. Jadi nggak boleh teachers. Ya, teachers name. Children's names, teacher's name, cat's name, woman's name, male's name. Nah, ini hanya apostrophe s itu artinya kepemilikan dari benda yang di apostrophe itu, ya. Nah, ini sudah tadi ya. Oke. Oh, balik lagi ke sini. Oke. Possessive nouns. Ya. Nah, ini gampang banget yang saya bilang tadi. Camilla, nama orang. Camilla's here. Lihat di sini. Ini bukan kata benda. Jadi Camilla itu bukan singkatan, bukan kepemilikan. Jadi Camilla itu pasti singkatan dari is. Camilla is here. Ya, Camilla is. Karena ini bukan benda. Camilla's here. Bukan kepemilikan. Di sini kepemilikan Camilla, bukan. Di sininya Camilla, bukan. Jadi artinya Camilla ada di sini. Jadi ini singkatan dari is. Camilla's son is here. Ini baru benar. Anaknya si Camilla ada di sini, ya. Jadi itu benar. Camilla's kepemilikan. Ya. The engineer's drawing is almost complete. Ya, yang kita harus perhatikan, benda gambarnya itu kan satu, ya. Berarti besar kemungkinan engineers-nya, teknisinya satu. Nah, engineer, gambarnya si teknisi itu ini dia, engineers. Lihat, engineer-nya satu, baru ditambah apostrophe s, artinya gambarnya si teknisi tersebut. Ya. Oke. Dan di sini kita lihat is, ya, bahwasanya gambarnya cuma satu. Ya, ini singkatan engineers atau engineers. Ini banyak atau satu orang saja, ya. Sometimes people work in teams. The engineer's drawing is for a new symphony hall. Sometimes people work in teams. Ini engineers-nya ada dua. Dari sediakan gambar, ya. Berarti pakai ini, ya. Engineers, ya.
Iya. Nah, kita lihat. A project may require multiple drawings. Sebuah project mungkin membutuhkan banyak gambar-gambar. Berarti karena banyak gambar, berarti the engineers, ada 2 engineersnya, gambarnya banyak. Berarti kalau 2 engineersnya tambah S, apostrophe, tidak ada S lagi. Berarti ini jawabannya engineers drawing. Oke, possessive pronoun and adjective artinya kepemilikan. Ini yang saya bilang tadi, my, your itu diikuti oleh benda. My book, my girlfriend, my mother, my father, ya. Oke, ada your, his, her. Nah, kita harus paham ya. I kepemilikannya my, you kepemilikannya your, it kepemilikannya its. Nah, my, your, its, her itu harus diikuti oleh benda karena namanya possessive. Harus ada benda yang mengikutinya, ya. That suitcase is mine. Koper itu adalah milikku. It's my suitcase. Ingat, my ditambah suitcase, koperku. Ya. Apa bedanya it's mine dengan it's my? Nah, mine di sini artinya orang sudah paham yang dimilikinya. Mine itu milikku. Milikku itu sudah paham tadi kan, my suitcase. Bisa diganti dengan mine. It's mine. Kalau dipisah, it's my suitcase. Ya. It's my suitcase. Ya, possessive pronoun. Ini disebut dengan possessive adjective. Artinya, ini berfungsi sebagai kata sifat. Ini adalah bendanya. Benda, koper yang sifatnya milikku. Jadi, my di sini artinya possessive adjective. Kalau ini sebagai noun, artinya possessive pronoun. Mine di sini sudah ada bendanya. Sedangkan my, bendanya harus terpisah. My suitcase. Sedangkan ini milikku, orang sudah paham bendanya sudah di dalam. Dan ini posisinya sebagai kata benda. Sedangkan my posisinya sebagai kata sifat karena ada benda yang harus diikuti oleh kata my. Seperti itu. Sudah paham ya? Iya. Ya, jadi possessive pronoun mine, possessive adjective my. Kenapa disebut adjective? Karena ciri-ciri benda yang di depannya. Oke, I have mine. Ini possessive pronoun. I have my suitcase. You have yours. Kamu punya milikmu. You have, kamu mempunyai kopermu. She has hers. Dia memiliki miliknya. Dia memiliki kopernya. Jadi hers dipanjangkan her suitcase. His, miliknya. Apa miliknya? His suitcase. Ya. So, his sebagai kata benda, tapi his di sini sebagai kata sifat yang menerangkan benda yang di depannya. Ya. Jadi ini disebut possessive adjective, artinya kata sifat yang sifatnya memiliki benda yang ada di depannya. Ya. Dan my, your, her, its, our ini harus diikuti oleh kata benda. Oke, baik. Oke, compare its dengan its. Nah, bedakan its kepemilikan dengan its. Ya, lihat. Its ini adalah singkatan dari it is. Ya, sedang it is atau it has, it was. Ya, sedangkan its ini kepemilikan. Its ini pasti nanti diikuti oleh benda. Ya. I read a great book. Saya membaca sebuah buku yang bagus. Its title artinya judulnya, artinya judul buku tersebut adalah Moby Dick. It's wonderful to read a good book. Nah, karena di sini kata sifat artinya it is, bukan it's wonderful. Kemewahannya, keindahannya bukan. It is wonderful ya, sangat menyenangkan membaca buku yang bagus. It is wonderful. Kalau di atas it's, kalau ini it is wonderful ya. It is wonderful. Oke, there atau there. Nah, there ini kan singkatan dari they were atau they are, ya. Sedangkan there ini adalah kepemilikan yang harus nanti ditambahi kata benda. Their book, buku mereka. Their classroom, kelas mereka. Itu there. Sedangkan there ini their housewives. They are housewives. Gitu. Mereka adalah perawat-perawat. Nah, kalau there di sini adalah di sana. Bedakan ya. There, ya. Mungkin pronunciation-nya bunyinya agak sama, cuman artinya berbeda ya. Lihat di sini, ya, the suitcase are over there. There di sini diletakkan di
akhir kalimat artinya di sana. Ya. Their ini sebagai possessive adjective menerangkan koper, ya. Koper mereka, koper yang dimiliki mereka. Nah, their ini adalah they are very heavy. Ya, mereka atau koper-koper tersebut sangat berat. Ya, jadi bedakan their dengan their. Their ini sebagai possessive adjective, their ini sebagai ekspresi tempat, ya, keterangan tempat. Ini their di sini adalah singkatan dari they ditambah BR. Oke, kita praktek sekarang, guys. Iya. The elephant is strengthened, ya. Gajah tersebut menyemprotkan pasir on its back. Ingat, its back, punggungnya. Karena ini benda, elephant berarti its back. Nah, ini sudah disediakan, ya. Berarti yang ini, yang pertama adalah its back, ya. Terus with its trunk, dengan apa belalainya, berarti tetap ini pakai its, ini its trunk, ya. Oke. It's fun to watch, ya. Sangat apa namanya, senang melihatnya, ya. It's fun, it is fun, ya. It is fun. Oke. Nah, ini kita pilih antara her, their. People should cover, karena di sini people tidak mungkin her, ya. People should cover their, ya, mouths, ya. Orang-orang harus menutup mulutnya, ya, semestinya menutup mulut mereka ketika mereka bersin, ya, mouths, ya. Their, kepemilikan dari they, people kan they, mereka, mulut mereka berarti their mouth. Oke, kita pilihannya they, their. Nah, yang tadi agak sama bunyinya, ingat, ya. There ini pasti nanti ada benda yang di depannya, ya. Titik-titik mereka. Kepemilikan apa? Benda apa yang memiliki mereka? There ini menunjukkan di sana, tempat, ya. Sedangkan there adalah singkatan dari they are, ya, sebagai subjek, ya. This tim ini bekerja dalam sebuah laporan, ya. Their boss. Nah, karena di sini bos, benda berarti there. Bos mereka ingin laporan tersebut sebelum besok, ya. They're working. Nah, karena di sini working, kata kerja verb ing berarti they are working. Mereka sedang bekerja. They are working, ya, benar, ya. As past of, so they can finish. Mereka dapat menyelesaikan tepat waktu jika they aren't. Jika tidak ada masalah lagi. There. Ya, there, ya. There is, there are, there isn't, there aren't, ya, seperti itu, ya. Oke, refleksif, myself, yourself, himself, ya. Jadi menyatakan reflect ke diri sendiri. Jadi self itu artinya sendiri. Myself, diriku sendiri. Yourself, dirimu sendiri. Kita lihat, ya. Myself, I can see myself in the water. In the water. Saya bisa melihat diriku di bayanganku di air, ya. You can saw yourself. Kamu juga bisa melihat dirimu sendiri. She saw herself. Mereka melihat diri mereka sendiri. He saw himself, ya. Jadi ini hanya menyatakan bahwasanya untuk myself, you, yourself, she, herself, he, himself, it itself, we, ourselves, you, yourself, they, themselves. Di sini themselves. Oke, themselves. Ini agak unik. Ini yang sering salah. Jadi ini, guys, kita kan melihat kalau di possessive itu my book, your book. Ini kan my, your, her, it, our, your. Tapi lihat yang dua ini. Saya kasih biar kalian ingat, ya. Nih, guys, yang dua ini unik banget dan ini yang harus kita paham. Himself, bukan himself. Themself, bukan their self. Nah, jadi ingat,
Yang lain ini sesuai dengan yang tadi possessive adjective, yang my, your, her ditambah self kan, myself, yourself, herself. Sedangkan ini kan harusnya his book, harusnya menjadi his self. Tapi ingat, khusus he, dia menggunakan himself, dan they menggunakan themselves, bukan their. Jadi ini tidak ada his ya. Ini salah, his self, nggak ada his self. Their selves juga nggak ada ya. Ini bukan their, tapi them, him ya. Jadi gitu. Mudah-mudahan kalian paham untuk he dan they, himself dan his self. Yang mana warnanya tadi guys? Mana warnanya? Ink. Ya, kita pakai warna kuning ya. Ya, ini. Ya. Oke, kita Angela is lonely when she eats by herself. Ingat, karena Angela ini adalah perempuan, maka di sini by herself. Sometimes I enjoy eating by myself. Karena ini berasal dari kata I menjadi myself. Ya. Jadi kalau dibilang by myself, by diikuti oleh self, itu by yourself artinya dirimu sendiri, artinya dengan sendirian ya, sendirian. Jadi di sini Angela sendirian ketika dia makan di luar sendirian, artinya sedang sendiri ya. Kadang-kadang saya menikmati makan sendirian by myself ya, tanpa ada orang lain. Angela usually enjoys herself. Angela biasanya menikmati waktunya sendiri ya. Enjoy herself. Artinya herself di sini artinya dirinya sendiri. Proud of herself. Oke, jadi di sini ada contoh-contoh penggunaan self ya. Oke, kita praktek sekarang. We enjoy seeing all of. Nah, karena di sini we berarti ourselves. Ourselves. Iya. Oke, kuning itu tidak terlalu kelihatan, guys. Saya ganti warna ini aja. Biru. When people talk on cell phones, it can look as if they are talking to. Ingat, they berarti themselves. Ya. Oke. If cities had eyes, kalau kota-kota memiliki mata, this one could see, this one could see. Nah, this berarti it, ya, itself, see itself in water. Iya. Oke, di sini ada topik yang baru, singular form or other, another. Nah, ini ada penggunaan other, another, dan the other. Ya, diartikan yang lainnya. Ada juga nanti another, other, the other. Nah, jadi ada di sini ya, other, another, the other. Okay. I have another. May I have another pizza? Another artinya dia minta satu pizza lagi. Another, satu lagi. Gitu. Berasal dari another, artinya satu dari yang lain ya. I want another one. I already ate one cookie. Saya sudah memakan satu kue. Dan saya ingin satu lagi. Another one. Ya, ya. Another, satu lainnya. Itu satu lagi. Another one more of group, artinya satu dari beberapa kue ini ya. Gitu. I'll eat one cookie, I'll give you the other one. Nah, di sini ditunjukkan dua roti karena dia akan makan satu, tinggal yang satu lagi. Berarti kita boleh pakai the other one, artinya satu lagi sisanya, the other one. One ini adalah artinya menggantikan cookie, the other cookie ya. Jadi jangan one itu bukan orang maksudnya, the other one. The other last one, artinya last one, meskipun satu, ya satu lagi yang terakhir kita pakai the, karena kita hanya menjelaskan dua tadi, satu saya makan dan satunya lagi berarti the other, bukan an lagi. An tadi satu diantara masih banyak, tapi ini kan satu tapi sudah tinggal terakhir berarti the other. Ya, the other ditambahkan one, ya. Oke. He ate one cookie. Ini ada 4 kue, ya gini ya.
menarik kesimpulannya, he ate one cookie. Ya. Nah, oke, ada 3 lagi. Then he ate another cookie. Another cookie artinya satu di antara yang 3 sisa lagi. Ini kan sudah diambil. Ya, another one, another. Ya, another. Then he ate another cookie, another one, another. Ya, jadi gitu. He ate one cookie, then he ate the other cookie. Oke, jadi seperti itu ya. Boleh kita the other cookie, the other one, the other. Oke, ini maksudnya seperti ini penjelasannya guys. Ini another, the other. Ini berfungsi sebagai kata sifat kalau ada benda di depannya. Ada bendanya kan? Cookie, one. Sedangkan ini tidak disebut sebagai kata sifat. Jadi katanya another dan the other can be adjective atau noun. Ya. Adjective artinya sifat kalau diikuti oleh benda. Kita praktek ya sekarang ya. My TV broke, so I bought. Nah, karena TV saya rusak berarti saya membeli the other one. Another one ya. Satu dari yang lain berarti kalau banyak TV di toko satu. Another one. Here are 2 animals. Ada 2 di sini marmutnya. Another. Nah, one is a queen pig. Oh, ini adalah queen pig. Ini babi. Yang babi yang mana ya? Oke. Satu adalah tikus. Berarti karena ini 2, one is a queen dan satu lainnya yang tersisa the other is a mouse. Ya, kalau tinggal satu berarti the other is a mouse. Kalau ini 3. Here is 3 animals. Di sini ada 3 hewan. Satu adalah babi quina, ya. Quinea berarti ini namanya rasnya kali ya. Dan satunya, nah, one is a queen pig, another is karena satu dari yang lain yang masih banyak jumlahnya berarti one, another, satu dari yang banyak. Another is an elephant. Dan yang lainnya yang tersisa satu the other. Berarti the other is a dog. Paham ya? Ya. Oke, kalau ada others dan the others artinya kalau ini ada s-nya artinya meskipun sisa tapi sisanya banyak, bukan satu kayak tadi the other sisanya satu. Tapi kalau the others nanti sisanya itu lebih dari satu. Makanya dia pakai S. Jangan bingung ya. Kalau sisanya yang lain yang terakhir itu satu, the other. Tapi kalau the others pakai S artinya ada 2 atau 3 atau lebih dari satu benda yang sisanya. Lihat ya. There are many paintings. Ada beberapa lukisan di studionya si Mary ya. Mary sedang bekerja salah satu dari Mary is working on Mary sedang melukis satu di antara lukisan-lukisan tersebut. There are other paintings. Ya. Other ditambah dengan kata benda plural karena memang bendanya jamak. Ya, ada lukisan lainnya di dinding. Ya, jadi lukisan yang lainnya. Ya, atau ini bisa diganti dengan there are others. Gitu. Jadi ketika orang sudah paham itu painting, lukisannya other-nya ditambah s. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Atau there are other ones yang lainnya. Ones kenapa pakai s, sir? Karena ini menggantikan paintings ya. Jadi one ditambah s, ones. Yang lainnya lagi. Yang lainnya kan lebih dari satu, makanya pakai ones. Tapi kalau yang lainnya yang satu the other one, yang satunya lagi singular. Nah, kita harus paham di situ. There are others on the wall. Ada yang lainnya. Artinya orang sudah paham lukisan yang lainnya di sisa yang lainnya, yang banyak itu selain yang dikerjakan Mary tadi di dinding. There are others. Others itu adalah singkatan dari other paintings. Ya, sudah paham ya? Jadi boleh di other paintings kalau bendanya langsung kita spesifik katakan, tapi di other ones artinya orang sudah paham bendanya berarti orang
paham berarti the other ones yang lainnya itu berarti bendanya lebih dari satu ya. Berarti orang sudah paham benda yang disebutkan, tapi jamak, the other ones. Nah, kalau orang sudah, contohnya kalimat ini ya. Ada 4 lukisan di lantai. An sedang melukis yang satunya ya, sedang memperbaiki lukisannya ya. Anna is going to buy one of them. Anna akan membeli salah satu dari mereka ya. And is going to buy one of them. Tetapi yang lainnya akan dibeli oleh si Lin. Jadi Lin is going to buy the others. Berarti the others itu sudah paham kita, the other paintings. Kenapa pakai Sir? Karena di sini ada 5. 1 yang akan dibeli An. Yang lainnya berarti ada 4 lagi. Berarti kita pakai S, the others. Oke, kita praktek ini. One of these fruit is lemon. Ada 2 fruitnya, guys. Ya, satu di antara buah ini adalah jeruk. And the other, karena satu, ya kita sudah paham satu yang terakhir itu adalah pear. The other is pear. One of these fruits, ada 3 di sini buahnya, 1, 2, 3. One of these fruits, satu dari buah-buahan ini adalah orange. Ya, ada 2 lagi. Oke, nah 2 lagi adalah apel. The others, lihat, sisa memang 2-nya itu yang lainnya, tapi yang lainnya itu lebih dari 1 bendanya, berarti the others are both apples. Ya, yang lainnya itu 2 yang lainnya itu adalah apple. Ada apple hijau, apple merah. I ate 1 kebab. Saya makan 1 kebab, sepotong 1 tusuk kebab. Tapi saya masih lapar. I want to eat. Nah, berarti ini ada 2, 1 sudah dimakan. I want to eat the other one. Karena yang ditunjukkan 2, another one. 1 dari yang lain. Berarti ini sebenarnya tidak berpengaruh ya. Oke, another cookie please. Tambah kue lagi. Gitu, anaknya lucu banget. Oke, I think I'll have another cookie. Lihat, kuenya banyak. Dia ingin minta 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Jadi another. Gitu. I'll have another 2 please. Anak yang lain juga saya mau minta 1 lagi juga. Gitu, singular pronoun. The chocolate ones are good, but I like the other cookies better. Ya, the chocolate ones are good. Artinya yang coklat-coklat ini, yang chocolate ones, ya kue-kue yang coklat itu memang enak. Tapi saya suka the other cookies better. The other cookies artinya yang lainnya ini loh, yang sisanya selain coklat-coklat. Sudah paham ya? Sisanya, the other cookies, ya, the other cookies. Oke, some of the cookies are chocolate ya. Kue-kue itu, beberapa kue itu terbuat atau bahan dasarnya coklat. Others are, yang lainnya adalah krim vanilla. Ben akan memakan 1 kue dan meninggalkan the other cookie for Rachel. Iya. Tadi ada 2, ya benar ya. Ben will eat 1 cookie ya. Karena cuma ada 2, the other cookie. Tidak pakai S di sini karena memang cuma 2. 1 diambil, dan tinggal the other cookie. Terus, ya, Ben will eat and leave the other for Rachel. Jill will eat 1 cookie and leave the other cookies for Ahmed. Ya, dia cuma makan 1 cookie dan semuanya ini nanti the other cookies is for Ahmed, are for Ahmed. Jin will eat 1 and leave the others for Ahmed. Orang sudah paham the others ini artinya the other cookies. Disingkat dengan the others. Oke, praktek lagi ya. One of our friends wants to go to the movies. Ada di sini 5 teman ya. Salah satu dari teman kami
pergi, namanya one of our friends, makanya dia pakai S. Berarti bisa she, bisa he ya. Wants to go to the movies. Ya, satu ingin pergi ke bioskop. Karena di sini wants berarti another, satu yang lainnya wants to go dancing. Benar? Benar. Ya, kita harus tahu subject predikat, subject verb agreement ya. And yang lainnya, satu-satu sudah dua, berarti tiga yang lainnya berarti the others. The others want to stay home. Yeah. Two of the triplets are girls. Ya. Oh, ini kembaran tiga ya, triplets. Dua dari kembaran tiga itu adalah perempuan. Ya, perempuan, benar? Iya. Yang satunya adalah iya, tinggal satunya, the other. Tidak pakai S karena tinggal satu. Iya. One thing to do for good health is to eat. Ya, salah satu yang dilakukan untuk kesehatan yang baik adalah memakan makanan yang sehat. Ya, salah satu one thing. Ya. Other one is to have the other one. Another one, karena banyak berarti another one is to have hobbies. Iya, satu dari banyak lagi ya. Nah, karena ini sisanya katanya the other. Nah, di sini sudah ada kata bendanya things, berarti kita hanya membutuhkan sebagai kata sifat, berarti the other things. Other things, ya. Other things includes right? The other things. Other things include the other things. Harusnya pakai the ya. Oke. Okay. The other things include exercise, sleeping well, a very important one is not too small. Ya. Ya, panjang juga perjalanan kita melampaui 130 halaman, 36 halaman. Mudah-mudahan dari sini kita banyak belajar mengenai penggunaan tadi noun, pronoun, ada di sini possessive pronoun, object pronoun, ada di sini tadi reflexive pronoun, dan kita mempelajari tadi mengenai the other, another, itu juga pronoun yang menggantikan yang lainnya, the other, the another one, the others. Nah, jadi mudah-mudahan kalian sudah paham penggunaannya dan banyak praktik nanti untuk menjawab soal-soal lagi mengenai noun dan pronoun. Saya Gunawan Tambun Saribu, sampai ketemu di lain waktu dengan topik yang lain. Goodbye.